Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Hari SG. Untuk kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman buat teman-teman semua tentang bagaimana caranya membuat charger aki dari receiver bekas. Nanti untuk ngecas aki teman-teman ya. Jadi daripada receiver ini nggak bisa digunakan, kita manfaatkan. Oke, di sini ada tulisannya teman-teman ya, digital satellite receiver. Jadi ini versi lama, biasa untuk digunakan di parabola, dan ini udah nggak bisa digunakan, kita manfaatkan saja. Di dalamnya ini ada lampu indikator sinyal dan juga ada lampu power juga. Mereknya Winasat dan dengan seri seperti ini. Oke, kita langsung ke tutorialnya, kita buka saja. Dalamnya seperti ini. Sebelum kita bongkar, kita colok dulu ya. Kita colok. Ya, lampu power menyala, tapi sinyalnya nggak muncul ya. Di situ ada tulisan on juga. Tapi untuk sinyal nggak muncul karena ini sudah versi lama. Oke, kita lakukan pembongkaran. Ya, sekarang kelihatan dalamnya. Untuk bagian garis-garis ini adalah bagian lampu sinyal ya. Kemudian kita ke langkah selanjutnya teman-teman ya. Selanjutnya kita langsung lepas saja untuk kabel soket. Dan pada kabel soket ini ada 5 kabel ya. Kita dekatkan dulu ke kamera. Di situ ada tulisan. Untuk yang paling atas atau nomor 5 itu adalah 3,3 volt. Oke. Jadi kita gunakan ground yang nomor 1 dan yang nomor 4 adalah 15 volt. Oke, sebelum kita ke perakitan, kita tes dulu untuk kebenaran daripada voltase regulator receiver ini. Perhatikan avometer, jangan lupa ditaruh di 50 volt DC. Oke, jadi nomor 1 ground dan nomor 4 adalah 15 volt. Kita coba colokkan dulu. Kemudian kita tes. Ini nomor 3 19 volt dan nomor 4-nya adalah 14 volt. Kisaran 14-15 volt. Selanjutnya, setelah pin sudah jelas, kita ke arah pemasangan ya. Pemasangan charger. Jadi di sini kita butuh kabel colok buaya seperti ini teman-teman ya, yang hitam dan merah untuk sebagai tanda positif dan negatif. Untuk kabel hitam kita pasang di pin 1 atau pin 2 sama, yaitu adalah ground atau negatifnya. Kita solder, tambahkan tenol dulu. Ini pin 1 saja yang saya gunakan. Kemudian untuk bagian positifnya saya ambil di yang 15 volt. Di tulisannya 15, tapi tadi saya ukur cuma 14 volt ya. Oke, kita lakukan penyolderan.
sudah menempel teman-teman ya, sudah menempel pin 1 dan pin 4 yang saya gunakan. Oke, sebelum kita lakukan pengecasan, kita cek dulu menggunakan digital ya. Kita gunakan digital supaya lebih akuratnya. Oke, kemudian saya colok. Oke, saya colok dulu. Ya, terbaca 13,6 teman-teman ya. Padahal di tulisannya 15. Ini terbaca 13,6. Kemudian sekarang kita coba gunakan untuk ngecas aki. Saya naikkan kamera dulu sebentar. Oke, untuk kabel positif ditaruh di aki yang positif. Kemudian saya gunakan digital ini supaya nanti terbaca untuk arus atau ampernya. Berapa kira-kira yang masuk. Oke, ini sebelum dilakukan pengecasan, aki terbaca 8,2 volt ya. Ini sebelum dicas. Ini akinya 8,2. Saya ganjal dulu biar kelihatan di kamera. Saya tekuk dulu biar agak kenceng. Ya, 8,1 sekarang untuk voltase aki sebelum dilakukan pengecasan. Oke, sekarang saya colokkan ya teman-teman. Nanti bagaimana hasilnya. Untuk regulator ini bisa fungsi dengan baik atau tidak. Regulator receiver ini. Oke, kita coba colok. Oke, makcus. Iya. Angka langsung naik di 11,9 volt dan untuk ampere atau arusnya adalah 70 miliampere. Ya, sekarang angka naik di 12,0. Masih di 70 miliampere. Naik di 12,1. Berarti charger ini bisa berfungsi ya teman-teman ya. Lumayan daripada nggak digunakan, daripada cuma ditaruh di gudang. Bisa kita manfaatkan alat ini. Oke. Untuk arusnya sekarang 60 miliampere turun ya. Jadi ini sangat kecil memang. Jadi agak lama untuk dilakukan pengecasan pakai alat ini. Oke. Angka naik di 12,2 teman-teman. Oke, mulai naik 12,2. Untuk ampernya sekarang di 50 miliampere. Jadi ampernya semakin mengecil. Semakin mengecil. Coba sekarang kita cabut lagi teman-teman ya. Oke, angka naik di 9 volt, 4. Tadi sebelum kita melakukan pengecasan adalah 8,2. Sekarang menjadi 9,2. Oke, belum padat teman-teman. Kita lakukan pengecasan lagi supaya lebih padat untuk pengisiannya.
Jadi kalau ngecas pakai ini memang cukup lama, tapi setidaknya alat ini bisa berfungsi dengan baik dari barang bekas ini teman-teman ya. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari saya Hari SG dan saya ucapkan terima kasih.